Qin Yichen melihat ke kejauhan setelah keheningan singkat. Dengan bantuan senjata yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen dapat melihat pertempuran yang terjadi di depan tanpa harus menyelidiki kesadarannya. Sekarang Anda telah memutuskan untuk menyimpan. Anda harus mengumpulkan informasi yang cukup untuk menemukan kelemahan orang-orang ini. Hanya dengan begitu orang-orang ini dapat dikalahkan dengan cepat dan rapi. Pada saat ini, di garis pandang Qin Yichen, pertempuran memanas. 7 orang telah mengepung Tu Jiu, dan situasinya sangat kritis. Tu Jiu menggendong Sun Ning, yang sudah pingsan, di punggungnya, terengah-engah, meletakkan tangannya di atas kakinya, seperti portir tua yang sangat lelah. Melihat orang-orang di dekatnya, otak Tu Jiu tidak cukup. Di antara 7 orang, 5 adalah mantan musuhnya. Ketika dia berlatih penyamaran, orang-orang ini tidak menyerah untuk membalas dendam, tetapi juga mengikuti jejaknya ke dalam latihan. Tu Jiu mengangkat tangannya dan menyeka noda darah yang tersisa di pipinya dari pertempuran tadi, dan bahkan suaranya seperti embusan compang camping, suara mendesing. Sekelompok anjing. Saat itu, mereka seharusnya membunuh kalian semua untuk melampiaskan kebencian mereka. Tu Jiu tidak pernah membayangkan bahwa 5 musuh yang telah menjaga tangannya dan tidak dipenggal pada awalnya sekarang akan menjadi jimatnya. Dalam arti tertentu, Tu Jiu tidak berpikir ada yang salah dengan hal seperti itu. Tetapi mereka seharusnya tidak melibatkan Sun Ning. Sebagai satu-satunya putra keluarga Sun yang ada, bukankah dia akan membiarkan salah satu keturunan keluarga Sun rusak di sini? Terlebih lagi, Sun Jiufeng terlalu lemah dan tanpa ada yang membantunya, dia tidak akan bisa mencapai prestasi besar. Hal sama sekali. Untuk keluarga Sun, Sun Ning adalah orang yang dapat dipercaya dan dipilih. Sun Jiufeng akan memimpin keluarga Sun ke jalan penyerahan diri ke kuil penguasa cahaya. Jika bukan karena situasi putus asa, Tu Jiu tidak ingin hal seperti itu terjadi. Inilah sebabnya dia harus menyelamatkan Sun Ning. Apa yang dia selamatkan bukanlah Sun Ning, tetapi yang diwakili oleh Sun Ning, masa depan kebangkitan keluarga Sun. Tu Jiu, kamu membunuh klanku pada masa itu, dan hari ini aku juga membalas dendam klan. Jika kamu ingin mengatakan kebencian, siapa di antara kami yang lebih membencimu daripada kamu? Jika Tu Jiu tidak berencana untuk menyerang saya akan membunuhnya sejak lama. Jadi mengapa menunggu sampai hari ini? Saya pikir lebih baik kita mulai sekarang dan menghilangkan ancaman ini sesegera mungkin. Jangan memerintah di sana. Dia membantai klanku saat itu, dan sekarang aku ingin dia merasakannya. Itu tidak cukup. Aku akan menebasnya dengan 1000 tebasan untuk melampiaskan kebencianku. 7 orang yang hadir jelas tidak mencapai kesepakatan, dan ketika mereka berdebat tentang hal itu, mereka memberi Tu Jiu kesempatan langka ini untuk bernafas. Mata Tu Jiu menyapu dengan cepat, ingin menemukan kekurangan mereka, seperti beberapa kali sebelumnya, dan kemudian melarikan diri. Tetapi pihak lain tidak bodoh. Setelah Tu Jiu melarikan diri beberapa kali, kerjasama mereka sedikit tercapai. Meskipun dia berdebat, itu juga memblokir semua rute pelarian untuk Tu Jiu. Tu Jiu bahkan tidak peduli tentang tersesat atau apa yang akan terjadi padanya. Matanya menyapu beberapa orang, dan dia dengan cepat memikirkan bagaimana menemukan kekurangan dan melarikan diri. Tu Jiu, biarkan aku turun. Tu Jiu tiba-tiba mendengar suara di telinganya dan buru-buru berkata, Tuan muda, jangan panik, saya di sini hari ini, Tu Jiu, dan saya tidak akan pernah membiarkan mereka menyentuh rambut Anda. Sun Ning tersenyum lemah. Jangan bodoh. Kamu tidak bisa melarikan diri denganku. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membunuh jalang itu, yang merupakan harapan bagiku. Orang-orang ini tidak akan menjadi lawanmu, aku tahu. Ketika Tu Jiu mendengar ini, hatinya menjadi lebih cemas. Bukan hanya karena kelemahan Sun Ning, tetapi juga karena pengepungan seperti besi di depannya. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Kelima orang itu tidak menyembunyikan apapun tentang bagaimana mereka berurusan dengan Tu Jiu, dan setiap kata dapat didengar dengan jelas oleh Tu Jiu. Inilah kejamnya kenyataan. Mereka tidak takut Tu Jiu akan mendengarnya, karena Tu Jiu adalah orang yang paling ingin mereka siksa. Dalam lingkungan seperti itu, sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Tu Jiu tidak berada di bawah tekanan sama sekali. Dibicarakan tentang bagaimana menangani masalah ini sendiri sudah cukup untuk membawa tekanan besar kepada orang-orang. Dan sekarang Tu Jiu tidak hanya perlu menghadapi tekanan seperti itu, tetapi juga perlu mempertimbangkan cara membunuhnya. Jangan panik, Tuan kecil. Aku, Tu Jiu, tidak pernah menyerah pada siapapun dari keluarga Sun. Jika aku tidak mati hari ini, tidak ada yang akan melakukan apapun terhadapmu. Setelah menenangkan emosi Sun Ning berulang kali, Tu Jiu menggertakkan giginya, mencoba mencari kesempatan. Tiba-tiba, Tu Jiu melihat ke sisi yang jauh dari langit, dan di hadapannya, dia melihat titik kecil yang tersembunyi di balik gunung yang menggantung. Itu adalah Qin Yichen. Tu Jiu tidak pernah berpikir bahwa pada saat paling kritis dari keluarga Sun, Qin Yichen, orang luar, adalah yang pertama muncul. Jangan panik, Tuan kecil. Saya akan melihat apakah Qin Yichen dapat membantu kami membuka lubang. Sun Ning mengangkat matanya dan melirik keluar.
tetapi dia tidak dapat menemukan posisi Qin Yichen. Tulangnya patah. Bahkan jika Tu Jiu mampu mempertahankan tubuhnya, itu bukan solusi jangka panjang. Setelah Tu Jiu terluka lagi dan lagi karena dia, mentalitas Sun Ning sedikit berubah. Dia juga akhirnya mengerti mengapa leluhur ayah dan kakeknya akan menyerahkan keluarga Sun kepada orang ini untuk merawat mereka, dan menyematkan harapan terakhir keluarga Sun padanya. Tapi apakah itu semua layak? Dalam keadaan Tu Jiu bisa lolos, jelas tidak masuk akal dan tidak mungkin bagi Tu Jiu untuk membantunya menyelesaikan kesulitannya saat ini. Omong-omong, Tu Jiu meninggalkannya dan langsung mundur. Tapi itu bisa membuat Sun Ning merasa lebih nyaman. Jika dia tidak terburu-buru menggunakan pembunuh besar seperti Tu Jiu untuk membersihkan keluarga Sun, bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang ini? Semua ini salahnya. Tetapi Tu Jiu harus menanggungnya, dan dia sangat tenang. Sun Ning merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Selain seperti apa tubuhnya, Sun Ning tahu betul bahwa dia tidak bisa diselamatkan. Pelacur itu tidak pernah memberinya kesempatan untuk hidup sejak awal. Sebaliknya, mengapa tidak menyerah? Otak Sun Ning berangsur-angsur menjadi pusing, dan sebelum dia benar-benar pingsan, dia memerintahkan dengan kekuatan terakhir. Tu Jiu, aku memerintahkanmu untuk menurunkanku dan melarikan diri sendirian. Tu Jiu merasa cemas di dalam hatinya. Sebelum dia bisa mengambil inisiatif untuk menghubungi Qin Yichen, suara Qin Yichen datang dari telinganya. Maaf saya agak terlambat. Pihak lain memiliki banyak staf. Tunggu saya untuk bersiap. Saya pasti akan membawa Anda keluar dalam 10 napas. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan nada yang sangat cemas, Qin Yichen memotong kontak, tampak tenang saat aku menganggur. Aku masih punya waktu untuk memetik sehelai daun dari pohon terdekat dan mengunyahnya perlahan di mulutku.